Kita langsung saja menanyakan begitu ya, yang tentunya sedang hangat dan juga menjadi pembicaraan masyarakat saat ini, yaitu terkait bagaimana pandangan Anda terkait bansos beras dari pemerintah yang saat ini di-stop sementara Pak Arief karena penyelenggaraan pemilu. Silakan Pak Arief. Iya, terima kasih Mas Bram, teman-teman semua, bahwa Badan Pangan Nasional hari ini mengeluarkan surat kepada Bulog bahwa bantuan pangan beras untuk periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 sementara kita tunda. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memang sangat memerlukan, ada sekitar 22 juta KPM. Bantuan pangan ini tentunya bukan hanya sekarang, tapi sudah dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah jauh-jauh hari. Jadi untuk penghormatan kepada hari ini kan memang kompetisi pemilu, sehingga ini sebaiknya memang pemerintah sementara menunda tanggal 8 sampai 14. Jadi tidak ada politisasi dalam bantuan pangan, utamanya beras ini kepada masyarakat. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Dengan penghentian sementara dari bantuan bansos beras ini, apakah Anda juga meyakini bahwa ada indikasi dipermainkan atau menjadi alat politik dari BLT beras ini, Pak Arief, sebetulnya di lapangan? Enggak, jauh ya. Jadi kan ini bantuan pangan beras ya. Jadi bantuan pangan beras ini memang sudah direncanakan untuk 22 juta KPM begitu. Insya Allah tidak ada politisasi begitu. Karena ini dilakukan masif se-Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya kalau misalnya waktu itu ke Biak, ke Jayapura, ke NTT, Nagekeo, ke beberapa tempat di Indonesia Timur, kemudian juga mulai dari Padang, Palembang, Lampung, semua saya lihat semua itu memang untuk masyarakat banyak, dan biasanya didampingi juga oleh para gubernur, para kepala daerah, kemudian ada saya dan Bulog biasanya, demikian. Oke, baik Pak Arief. Pak Arief, kalau misalnya kita mengamati pemilu atau pilpres sebelumnya, aksi saling klaim ini memang biasa saja terjadi atau biasa terjadi di lapangan. Sebetulnya bentuk pengawasan pemerintah agar memang bantuan beras ini tidak diklaim salah satu oknum di lapangan, seperti apa bentuk pengawasannya Pak Arief? Jadi ini negara yang hadir, dan masyarakat juga kan paham bahwa ini kan negara yang hadir. Jadi bukan masalah 1, 2, 3, 4, 5 orang, bukan. Ini negara. Jadi dari dulu memang sudah dikerjakan. Dulu kan ada misalnya bantuan beras untuk Raskin, Rastra, dan lain-lain begitu ya. Karena sekarang ada Badan Pangan Nasional. Oh ya, saya sekaligus menjelaskan. Badan Pangan Nasional ini dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, dan baru bisa direalisasikan itu tahun 2021 terbentuknya Badan Pangan Nasional. Sehingga beberapa kegiatan dari kementerian lain yang berurusan dengan pangan memang dialihkan ke Badan Pangan. Salah satunya misalnya Bulog. Bulog itu BUMN ya. Pak Erik itu memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk penugasan Bulog, misalnya itu. Kemudian Kementerian Perdagangan juga ada pendelegasiannya kepada Badan Pangan, termasuk Kementerian Pertanian, gitu. Jadi ini memang perintahnya undang-undang dan Perpres, gitu ya, Perpres 66 tahun 2021. Sehingga kalau ada isu, oh kenapa diambil Badan Pangan, bukan diambil, tapi ini undang-undang dan Perpresnya itu memang menugaskan Badan Pangan Nasional gitu, Mas Bram. Oke, baik Pak Arief. Kalau misalnya kita bicara terkait sebelum atau masa sebelum bansos beras ini dihentikan, daerah mana yang tentunya juga sangat masif disalurkan atau sudah berapa banyak titik dari penyaluran beras ini dari data Anda di Bappenas, Pak Arief? Kalau kan ini dari tahun 2023 ya, jadi sudah Badan Pangan Nasional itu sudah merencanakan cukup lama ya. Tentunya
kita juga harus membuat ekosistem pangan nanti ke depan. Jadi ini ada kepentingan yang jauh lebih besar begitu ya. Jadi kepentingannya adalah menjaga harga di tingkat petani nanti ke depan. Bulog akan serap mulai bulan Maret ini. Saya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, ya tentunya juga dengan Pak Menko Perekonomian. Itu penyerapan dari Bulog itu harus baik gitu ya, sehingga harga di tingkat petani itu tidak jatuh. Ya, besok kan bulan Maret, menurut BPS itu panen sudah mulai tinggi di 3,5 juta ton per bulannya, sehingga ini nanti Bulog harus siap untuk menyerap gabah petani. Ya, kemudian di hilirnya itu memang kita punya 74 daerah rawan rentan pangan, gizi buruk dan lain-lain, termasuk bantuan pangan. Ya, ini link, ya, ini link mulai dari hulu sampai dengan hilir. Nah, Bulog diperintahkan juga, ya, untuk membuat CPP, cadangan pangan pemerintah. Minimal harus ada 1,2 juta ton yang ada di Bulog. Ya, coba bayangkan dalam kondisi seperti hari ini karena El Nino tanamnya terlambat, ya, Bulog masih bisa memiliki stok, ya, untuk menjaga cadangan pangan pemerintah. Dan ini dipakai untuk intervensi-intervensi seperti SPHP, ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah se-Indonesia. Kemudian untuk mengisi modern market retail, untuk mengisi pasar induk beras Cipinang, untuk mengisi koperasi-koperasi. Jadi ini semua kegiatan-kegiatan ini dalam rangka stabilisasi. Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog, harga Baik. beras hari ini mungkin di atas 20.000, Mas Bram. Demikian.